Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tara Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Oke guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu. Nah, tema kali ini mengenai ternyata orang ini sudah mulai kehilangan akal sehat. Siapakah orang yang sepertinya sudah mulai kehilangan akal sehat ini ya guys ya? Mari kita coba cari tahu lebih detail ya mengenai orang ini melalui readingan berikut ini. Oke ya guys, mari kita shuffle. Ternyata orang ini sudah mulai kehilangan akal sehat. Ya, aku merasakan ada seseorang yang memang sepertinya udah kayak mulai kehilangan akal sehat ya guys ya. Karena perilakunya dan tindakannya terhadap dirimu. Energi dari orang yang sepertinya sudah mulai kehilangan akal sehat. Di sini ada Seven of Swords, ada Three of Wands, ada Eight of Cups, ada the Devil, ada Four of Wands, ada Three of Cups, ada Nine of Swords, ada Three of Swords, ada Page of Cups, ada Three of Wands or Three of Pentacles, ada Five of Wands. Oke ya guys ya, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya guys ya. Well guys, di sini aku merasakan kuat energinya ya. Jika seseorang ini sepertinya mulai mengalami perubahan pada dirinya ya guys ya. Makin hari dia makin aneh dan nyeleneh kelakuannya ya. Dan ternyata sepertinya orang ini sudah mulai kehilangan akal sehat. Siapakah orang ini? Orang ini ya, yang mana terdeskripsi pada readingan kali ini ya, dia adalah seseorang yang lagi berkonflik dengan kamu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Five of Wands ya. Dia ini orang yang kayaknya lagi bermusuhan sama kamu atau lagi berseteru sama kamu ya guys ya. Lagi tidak baik-baik saja hubungannya sama kamu ya. Orang ini sering sekali melakukan sesuatu yang tidak baik ke kamu ya, bahkan hampir di luar nalar ya. Karena orang ini selalu saja mengejar-ngejar kamu sepertinya ya guys ya. Dia mencoba untuk memojokkan kamu ya, sampai berusaha untuk menghancurkan hidupmu ya guys ya. Berbagai macam cara sudah dia tempuh ya, dari mengajak orang-orang sekitar ya untuk memusuhi kamu, membenci kamu, dan membuat kegaduhan, kebisingan ya. Dia suka berisik ya guys ya. Dia tidak bisa tenang, selalu merasa gelisah ya kalau tidak membuat suatu acara atau permasalahan dengan kamu ya. Pokoknya setiap hari ini kalau ada kesempatan baik untuk ngerjain kamu, dia akan ngerjain kamu. Kalau ada kesempatan bagus untuk membuat kamu terganggu, dia akan mengganggu kamu gitu. Jadi dia selalu berusaha untuk mencari-cari kesempatan dan mencari-cari kelemahan kamu ya, agar bisa berkonflik atau berkelahi dengan kamu ya. Orang ini suka sekali berkelahi ya guys ya. Senang sekali dia berkelahi. Tiada hari tanpa keributan sepertinya ya. Energinya ada yang feminim, ada juga yang maskulin ya. Tapi di sini sepertinya kuat
maskulin ya guys ya. Maskulinnya 70%, feminimnya 30% ya guys ya. Gendernya free ya, bisa cewek, bisa cowok ya, tapi kebanyakan cowok sih. Cuman yang ngebet banget dan cerewet banget itu cewek ya, gendernya ya. Maksudnya ngebet untuk berkelahi atau bertengkar sama kamu gitu. Cewek ya, lebih berambisi banget itu cewek ya. Kalau cowok ini dia lebih jaga image atau jaim ya. Tapi kalau misalnya berduaan atau tidak banyak orang, dia akan mulai memusuhi kamu secara terang-terangan. Tapi kalau misalnya banyak orang, dia akan bersifat cuek dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu cowok ya. Cowok lebih menjaga prestige atau harga dirinya ya guys ya. Jadi dia nggak kentara, nggak kelihatan banget ya. Itu kalau misalnya rival kamu atau orang yang memusuhi kamu ini cowok ya gendernya. Tapi kalau cewek itu lebih kelihatan, lebih kentara ya, ngebet banget untuk ngajak kamu berkelahi, bertengkar gitu ya. Cerewet banget ya mulutnya atau kelakuannya gitu, nggak bosan-bosannya untuk membuat kamu kesal atau marah gitu ya guys ya. Nah seperti itu ya. Yang cewek suka sekali memancing emosi secara terang-terangan, sementara yang cowok itu tertutup ya, agak tak terlihat ya. Namun dia juga kalau ada kesempatan segera take action gitu untuk mengganggu kamu gitu ya guys ya. Dua-duanya sama-sama pengusik ya. Bisa jadi ini yang memusuhi kamu ini dua orang ya, bisa juga satu orang salah satu gender ya guys ya. Oke, tergantung kondisi atau situasi setiap individu masing-masing ya guys ya. Oke. Readingan ini tidak selalu resonate untuk semua ya guys ya. Ini hanya resonate untuk kamu-kamu yang merasa story-nya mirip atau seperti yang terinterpretasi pada readingan berikut ini ya. Jadi dia atau mereka ini suka sekali mengajak kamu untuk berkelahi ya guys ya. Entah itu secara terang-terangan ya atau secara silent treatment gitu ya, diam-diam atau secara diam-diam atau silent treatment ya guys ya. Perang dingin gitu ya guys ya. Istilahnya perang dingin ya, tidak tegur sapa tapi mengena gitu loh guys ya. Karakternya itu kelakuannya itu bisa mengenai dirimu gitu loh guys ya, kena pada sasaran gitu ya guys ya. Kalau secara belak-belakan atau terang-terangan dia akan ngajak-ngajak orang untuk membenci kamu ya. Mereka bisa berkumpul di halaman rumah, mungkin ini tetangga kamu misalnya ya, di halaman rumah terus menunjukkan kekuatan mereka gitu ya guys ya. Padahal dia atau mereka ini tidak memiliki kekuatan apa-apa ya. Kekuatannya itu terletak pada orang-orang ya, pada orang-orang semata ya guys ya. Sebetulnya dia atau mereka ini sama sekali tidak punya power, tidak punya kekuatan sedikit pun ya. Mereka hanya mengandalkan orang-orang untuk membantu mereka, untuk mendukung mereka agar membela mereka, agar berpihak pada dia atau mereka ini ya guys ya. Jadi dia atau mereka ini suka sekali bertengkar ya. Dia atau mereka ini suka cari-cari gara-gara ke kamu atau bikin ulah ya perkara gitu ya guys. Yang mana itu bisa membangkitkan emosi kamu, bikin kamu sebel, bikin kamu kesel ya, sehingga kamu terpancing untuk ngeladeni atau menanggapi kelakuannya dia atau mereka ini. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi nih orang di dalam hidupnya tuh nggak ada ketenangan sama sekali. Ya pengennya ribut terus ya, berisik banget nih orang ya. Dia nggak mau tenang hidupnya gitu ya guys ya. Dia nggak suka kedamaian. Sebaliknya dia suka kebisingan, hal-hal yang berisik, hal-hal yang rame ya, yang bikin heboh, yang bikin panik kayak gitu ya. Dia yang selalu memulai duluan ya, dengan perilaku-perilakunya yang toksik dan menyebalkan. Oke, ya atau mereka ini ngajak-ngajak orang lain gitu ya guys ya. Cuman biang keroknya, biang keladinya dia atau mereka ini ya. Satu atau dua orang aja nih biang keladi atau biang keroknya ya. Dia atau mereka ini suka sekali ya memantau kamu ya secara diam-diam ya guys ya. Secara diam-diam memantau kamu gitu. Kadang dia ketawa ketiwi ya guys ya, sendirian gitu ya.
Kalau misalnya melihat kamu lagi kesusahan, melihat kamu mengalami kendala atau kesulitan gitu, dia ketawa cekikikan ya guys ya. Senang dia, happy dia, bahagia dia melihat kamu menderita atau melihat kamu lagi kesusahan, senang hatinya ya guys ya, bahagia banget dia ya. Jadi dia suka ngintipin kamu di balik pintu, di balik jendela ya guys ya, memantau kamu dari kejauhan. Tapi sebaliknya ya guys ya, kalau misalnya kamu lagi happy, kamu lagi berbahagia, bergembira ya, dia kesal sendiri ya. Dia kesal sendiri di dalam rumah, dia kayak tantrum ya, kayak marah-marah nggak jelas sama orang terdekatnya ya, kayak ngamuk-ngamuk sendiri gitu loh guys ya. Apalagi kalau melihat kamu melakukan sesuatu yang mana ada pencapaian ya dari apa yang kamu lakukan itu gitu. Ada keberhasilan gitu ya guys ya. Dia itu udah kayak perang sendiri di dalam rumah ya. Panci, wajan, piring, gelas itu pada bunyi semua ya, pada dangdutan semuanya ya guys ya. Gitu ya. Dia kayak ngamuk-ngamuk gitu, nyuci piring gitu berisik banget ya. Kemudian dia kayak pura-pura lagi bersih-bersih rumah gitu, tapi suaranya kedengaran banget gitu. Ini kalau dia adalah tetanggamu ya. Jadi kayak ngamuk-ngamuk sendiri itu di dalam rumah ya. Kalau lagi melihat kamu itu bahagia, happy, atau mendapatkan sesuatu, atau sukses atau berhasil gitu dalam mencapai sesuatu, dia ngamuk sendiri itu di dalam rumah. Tapi kamu mendengar suaranya gitu, suara gemercik dari barang-barang yang dia mungkin lempar ya, atau mungkin dia cuci gitu loh guys ya. Dia ngamuk-ngamuk nggak jelas di rumah ya. Itu kalau dia melihat kamu bahagia, tapi kalau melihat kamu lagi sedih ya, lagi uh, kesusahan gitu ya, dia cekikikan ketawa gitu ya. Senang banget dia ya. Bahkan dia kadang ini aku ada merasakan juga, kadang dia kayak nyanyi-nyanyi gitu ya. Kemudian menari-nari ya sendiri gitu. Makanya orang ini sepertinya sudah mulai kehilangan akal sehat gitu ya guys ya. Karena di luar nalar aja ya, dan sangat kontradiktif banget ya. Orang normal kalau melihat orang senang ya ikutan senang gitu ya. Setidaknya ya tidak peduli lah atau masa bodoh gitu dengan urusan orang lain. Nah seperti itu kan. Kalau dia nih enggak gitu. Dia sangat memantau perkembangan orang gitu. Jadi kalau melihat orang senang, dia akan sedih bahkan kesal gitu ya guys ya, ngamuk-ngamuk gak jelas. Tapi kalau melihat orang lagi sedih, dia sangat bahagia, bahkan dia nyanyi-nyanyi sendiri gitu loh guys ya. Ya. Dia biasanya suka mengintip dari balik jendela ini ya, atau balik pintu ya, kalau ini adalah tetangga kamu ya guys ya. Kalau misalnya kamu lagi kesulitan gitu ya, misalnya motor kamu lagi mogok kah ya, atau misalnya atap kamu bocor gitu ya, atau genteng kamu di rumah itu ambruk misalnya, dia senang banget gitu, yes yes yes, berhasil berhasil kayak gitu loh guys ya, yes yes yes, syukurin syukurin kayak gitu ya. Atau dia nyanyi nang ning ning nang ning nung gitu ya, kayak kayak apa ya, senang banget gitu, kayak joget-joget sendiri gitu di dalam rumah gitu. Iya, jadi kayak ini, kayak orang kurang ini, kurang pemikiran atau gimana ya gitu, sampai saudara-saudaranya aja ya atau orang-orang terdekatnya aja kebingungan, kamu kenapa sih gitu. Pokoknya dia kayak ceria banget gitu bawaannya, atau ketika dia keluar rumah gitu ya guys ya, dia ketemu sama orang gitu ya guys ya, kayak ketawa ketiwi gitu ya guys ya, kemudian dia angkat-angkat tangan gitu ya, kayak senang banget gitu, nggak ada angin nggak ada badai, sangat senang gitu ya guys ya, karena melihat kamu mengalami musibah, mungkin ya mengalami kesusahan kesulitan gitu ya, bukannya ditolongin malah dia berbahagia gitu di atas penderitaan orang, kayak gitu ya karakternya ini. Tapi kalau melihat kamu lagi berbahagia gitu ya guys ya, lagi senang gembira, dia sangat sedih, murung ya, bahkan berpotensi untuk mengamuk ya guys ya di dalam rumah gitu ya guys ya. Mungkin kalau kamu nggak sengaja keluar rumah gitu, kamu akan melihat panci atau wajan itu berbunyi nyaring banget ya, sampai keluar rumah sampai berkilo-kilometer gitu, kayak tahu gitu bahwa suara panci, suara wajan itu berasal dari
rumahnya dia gitu loh guys, yaitu dia lagi ngamuk, lagi kesel gitu ya, seolah-olah lagi kayak nggak punya duit gitu ya. Tapi bukannya nggak punya duit ya, tapi dia kesalnya itu melihat kamu lagi bahagia gitu. Jadi ini orang nggak bisa lihat orang lain itu senang, bahagia, gembira tuh nggak bisa ya guys ya. Dia akan sangat tertekan banget hatinya, mentalnya, batinnya ya. Tekanan batin dia kalau melihat orang bahagia ya guys ya. Nah seperti itu. Kemudian di sini dia ya sudah membayangkan ya guys ya bahwa kamu itu akan mendapatkan kesulitan hidup gitu ya guys ya, bahwa kamu menderita, sengsara ya, tidak bahagia. Dia sudah membayangkan gitu ya guys ya, karena dia sudah merencanakan hal-hal buruk atau sesuatu yang tidak baik kepada dirimu ya guys ya. Dan dia berimajinasi sendiri ya, kadang-kadang dia menghayal, melamun sendiri ya guys ya, menghayal kamu yang menderita ya, yang mungkin jatuh kismin, jatuh bangkrut kayak gitu loh guys ya. Dia banyak menghayal kayak gitu gitu. Terus dia ini menghayal bahwa dia yang kaya ya, dia banyak rezeki gitu. Terus dia ketawa-ketawa sendiri ya sambil kayak menghayal tuh sambil ketawa-ketawa sendiri cekikikan gitu, sampai orang rumahnya aja bingung gitu. Kamu kenapa gitu? Enggak enggak apa-apa gitu. Dia ketawa-ketawa sendiri padahal dia lagi ngebayangin ya hidup dia enak gitu, hidup kamu susah, hidup dia bahagia, kamu menderita, dia banyak uang, kamu bangkrut, kayak gitu loh guys ya. Dia membayangkan sampai ke arah sana gitu, jadi kayak kayak berimajinasi sendiri gitu ya guys ya. Terus setelah berimajinasi dia akan duduk-duduk santai di sofa ya, ibarat kata tuh dia duduk-duduk santai di sofa gitu ya guys ya, rebahan gitu sambil membayangkan, terus dia ketawa-ketawa sendiri gitu ya guys ya. Makanya ini ternyata orang ini sudah mulai kehilangan akal sehat sepertinya ya guys ya. Ini karena saking apa ya, mungkin saking siriknya ya sama kamu, sama kehidupan kamu ya, saking jealousnya gitu terhadap dirimu ya, sampai ke arah sini gitu, sampai dia berimajinasi ya guys ya, membayangkan, menghayal gitu ya guys ya. Tapi pada kenyataannya ya apa yang dia hayalkan gitu ya, apa yang dia harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya guys ya. Dia mengharapkan kegagalan, kehancuran di dalam kehidupanmu, tapi hingga detik ini ya kamu masih survive gitu ya guys ya. Apa yang dia lakukan ini banyak yang sia-sia, gagal ya, tidak berhasil menjatuhkan kamu, bahkan menghancurkan kamu, itu nggak mempan gitu ya guys ya. Sehingga ini membuat dia kadang-kadang frustasi ya guys ya, stres ya, padahal dia sudah berangan-angan dan membayangkan adanya kehancuran di dalam hidupmu gitu ya guys ya. Dan di sini energi devilnya itu sangat kuat banget ya guys ya, yang mana hatinya selalu meronta-ronta, merongrong dia untuk ayo dong, untuk kerjain lagi, ayo dong kerjain lagi gitu. Ya, kamu jangan menyerah untuk bikin dia jatuh, kamu jangan menyerah untuk bikin dia hancur. Mungkin itu adalah bisikan daripada setan ya, atau devil ya guys ya. Karena nih orang memiliki penyakit hati akut sepertinya ya. Jadi kayak selalu berambisi untuk bisa membuat kamu itu mengalami kesulitan gitu ya guys ya. Karena dia sudah menghayalkan bahwa kamu akan mendapatkan musibah gitu ya, malapetaka, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk gitu. Dan dia yang mendapatkan kebaikan, kebahagiaan gitu ya guys ya. Tapi yang dia lakukan adalah hal-hal buruk. Itu kan kontras ya guys ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka yang kita dapatkan adalah baik. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, tentunya yang kita dapatkan ada buruk. Nah, sementara dia ini pemikirannya lain ya guys ya. Dia nggak memikir ke arah sana gitu. Yang dia inginkan, dia hanya berfokus sama apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah sesuatu yang buruk buat kamu, sesuatu yang baik buat dia. Dia mengharapkan sesuatu yang baik, tapi dia melakukan sesuatu yang buruk. Nah, itu kan sudah bertentangan. Mana mungkin Tuhan merestui keburukan, mana mungkin Tuhan memberikan kebaikan sementara dia banyak melakukan keburukan gitu ya guys ya. Ya makanya ini sepertinya di luar akal sehat ya, pemikiran dia ini kayaknya tidak seperti orang biasa atau orang normal. Oleh karena
rasa iri hati dan kedengkian yang begitu besar terhadapmu ya guys ya. Lagi-lagi dia selalu berusaha untuk merencanakan hal-hal buruk kepadamu ya guys ya. Kalau dia merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu, dia tuh sangat serius ya, bener-bener kayak ngatur strategi gitu ya guys ya. Gimana caranya nih supaya kamu terjebak kah? Atau supaya kamu termanipulasi, atau supaya kamu dirugikan, atau supaya kamu bisa dimanfaatkan gitu, atau kamu bisa dijatuhkan, dihancurkan, itu gimana sih, dia benar-benar merancang strategi itu ya dengan sangat detail ya guys ya. Dan di sini dia selalu menghayal dan mengharapkan dan berekspektasi bahwa dia pasti akan menang, dia akan berhasil dalam menjatuhkan kamu atau menghancurkan hidupmu ya guys ya. Di sini dia sudah membayangkan bahwa dia akan jadi the winner atau pemenangnya ya. Mungkin dari kompetisi ini atau dari perseteruan dengan kamu ya. Dia sangat optimis dan sangat yakin bahwa dia yang akan menang gitu loh guys ya. Harus ada yang menang dan yang kalah menurut dia gitu ya guys ya. Padahal kamu di sini masa bodoh nggak ada kepikiran sampai di sana gitu. Karena dia ini adalah tipe pesaing ya guys ya. Dia sangat tidak terima kekalahan ya. Dia tipe orang yang tidak bisa menerima kekalahan ya. Dia orangnya juga tidak mudah menyerah ya guys ya, terutama dalam berbuat jolim atau jahat ini ya. Berbuat kebaikan atau untuk mencapai cita-cita sih bagus ya guys ya, ini malah berbuat yang tidak baik terhadap orang gitu. Tidak menyerahnya dia ini untuk memuaskan egonya, nafsu devil atau nafsu setannya ya yang ada pada dirinya gitu ya guys ya. Dia nggak peduli konsekuensi, resiko apapun yang terjadi atas perbuatannya itu, dia udah nggak mikir ke sana, ke arah sana, dia nggak ada pertimbangan ke arah situ lagi, nggak ada ya guys ya. Dia sangat egois, mementingkan dirinya sendiri ya guys ya. Dan apa yang dia lakukan di sini ya, itu membuat dirinya merasa yakin sepenuhnya bahwa kamu pasti akan jatuh, pasti kamu akan hancur ya. Nah seperti itu. Dan dia ini ya biang kerok dari permasalahan atau semua permasalahan yang kamu hadapi ya, karena dia selalu mengutus orang ya atau mengajak orang-orang di sekitar yang dia udah provokasi atau hasut untuk mendatangi atau menyambangi rumah kamu ya, atau menghampiri kamu gitu ya guys ya. Tentunya untuk memuluskan aksinya ya guys ya. Jadi orang-orang yang dia suruh ini memiliki niat terselubung yang mana berniat tidak baik ke kamu gitu ya. Coba lihat di sini kan, setiap dari mereka itu memegang cangkir ya. Artinya mereka ini memiliki niat-niat tertentu gitu yang ingin direalisasikan ke kamu gitu ya guys ya. Atas dasar suruhan daripada dia ini ya. Jadi dia menyuruh orang untuk menjebak kamu atau membuat kamu bisa terjatuh gitu ya guys ya, sesuai dengan apa yang dia harapkan dan dia rencanakan sebelumnya ya. Jadi dia ini seperti sutradaranya ya, di belakang layar dia bekerja ya, dan dia nyuruh orang-orang ini untuk membuat karir kamu atau usaha kamu jadi bangkrut kah ya, atau jadi bermasalah kayak gitu loh guys ya. Karena dia tidak akan membiarkan kamu di sini bahagia ya. Karena dia sakit hati banget melihat kamu bahagia loh guys. Dan sebaliknya dia yang akan stres dan depresi kalau melihat kamu bahagia atau apalagi sukses ya. Dia benar-benar nggak bisa terima itu ya guys ya. Oke. Di sini dia sangat shock banget ya guys ya. Ketika dia melihat kamu itu nggak terjadi apa-apa pada dirimu ya, padahal dia sudah bersusah payah merencanakan berbagai rencana buruk kepadamu ya, bahkan sampai ngirim-ngirim magic ada juga di sini ya guys ya. Ngirim-ngirim magic di tengah malam ya, di malam hari, di kegelapan malam ya. Entah itu dia bisa sendiri ya guys ya, atau dia membeli magic itu dari seseorang ya. Di sini ada energi fire ya, dan energi the devil sangat strong sekali ya, kuat banget energinya, yang mana dia sudah mentransfer energi negatif itu berkali-kali ke kamu, tapi sayangnya mental dan tidak mempan. Di sini dia kaget bahkan shock ya guys ya. Siapa yang melindungi kamu? Apa yang melindungi kamu sehingga kamu tidak bisa diserang oleh dirinya secara tak kasat mata atau dengan jalan halus ya. Di sini dia kaget banget ya guys ya. Setelah itu dia ini jadi kayak stres ya guys ya.
stres sendiri ya guys ya, kayak nggak karu-karuan gitu ya guys ya, mau ke sini salah, mau ke situ salah ya, kadang dia menggaruk-garuk kepala ya, karena dia sampai kebingungan gitu, apalagi yang harus dia lakukan untuk bisa menjatuhkan kamu gitu. Segala macam cara sudah dia lakukan ya. Jadi dia kayak udah stres banget nih orang ya. Kayak hampir kehilangan akal sehat gitu loh guys ya. Ya, dia mulai kehilangan akal sehat. Dia nggak bisa lagi berpikir realistis ya, melihat kenyataan yang ada, menerima kekalahan. Itu dia benar-benar udah nggak bisa berpikir lagi. Pemikirannya tuh udah buntu ya guys ya. Dan di sini yang ada dia malah menjadi stres ya, stres sendiri ya, bahkan berakhir dengan frustasi dan depresi ya. Dia udah kayak benar-benar dirundung kesedihan ya guys ya, ketika kamu bisa mengalahkan dirinya ya, atau ketika kamu mampu berbahagia dengan dirimu sendiri. Dan dia melihat itu ya, dia benar-benar ya sudah sakit hati ya, stres, frustasi, ya benar-benar lengkap lah penderitaannya ya. Ini akibat dirinya yang bermanifestasi penderitaan, kesengsaraan terhadap dirimu. Ternyata itu balik ke dirinya sendiri gitu ya guys ya. Jadi di sini apa yang dia harapkan itu benar-benar berbalik arah ya, bukan menuju kesasaran, bukan terrealisasi atau terwujud pada dirimu dan kehidupanmu ya, justru itu malah menghantam dirinya sendiri ya guys ya. Dia kayak udah nggak bisa lagi berpikir realistis ya, dia nggak bisa menerima kenyataan juga ya guys ya. Jadi dia benar-benar di sini udah nggak mampu lagi berpikir dengan sehat ya guys ya. Semua pemikirannya itu sudah dipenuhi dengan keburukan, kebusukan, bahkan pemikiran-pemikiran yang bikin dia stres sendiri ya. Karena dia sudah menemui jalan buntu, tidak bisa lagi mengganggu kamu, tidak bisa lagi mengusik kehidupan kamu ya guys ya. Dia hanya memantau kamu dari kejauhan ya. Jadi kalau misalnya kamu bersedih ya, atau lagi ada masalah, sebaiknya jangan diperlihatkan ya guys ya dengan orang ini ya. Karena orang ini sangat bahagia ketika melihat kamu menderita ya guys ya. Nanti dia salah paham ya, dikiranya apa yang dia lakukan ke kamu itu berhasil gitu loh guys ya. Jadi kamu jangan sampai kelihatan kalau misalnya lagi bersedih atau lagi menderita atau lagi sengsara atau lagi mendapatkan masalah, jangan diperlihatkan ke dia, jangan sampai dia melihat kamu ya. Karena persepsinya udah beda gitu ya guys ya. Dia akan lebih bersemangat lagi nanti untuk menambahkan perilaku-perilaku toksiknya ke kamu ya. Karena orang ini memiliki sifat senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang ya. Dan dia suka menari-nari di atas penderitaan orang ya. Terus di sini aku juga merasakan kalau dia ini ya guys ya, terkadang kelakuannya itu nyeleneh ya. Dia ini tipe orang yang gak mau kalah. Jadi apapun yang dia lakukan itu semata-mata untuk memuaskan egonya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kamu memberikan perlawanan ke dia ya, maka dia akan melawan balik ya guys ya. Karena dia orang yang gak mau kalah ya. Bahkan kamu akan bingung sendiri melihat tingkahnya ya guys ya. Jadi kalau kamu misalnya sudah ngasih dia pelajaran ya, atau bikin dia kalah gitu ya guys ya, gak berdaya ya, kamu akan melihat dia besoknya ya, atau hari berikutnya ya, ketika berpapasan sama kamu, dia akan cengengesan, ketawa ketiwi sendiri. Itu kamu mesti waspada ya. Kalau dia ketawa ketiwi sendiri, itu kamu mesti waspada. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang dia lakukan ya, secara diam-diam ya. Rencana busuknya itu jalan di belakang ya, melewati orang-orang ya, orang-orang yang diutusnya ya, orang-orang yang diprovokasinya, atau orang-orang yang berpihak pada dirinya ya guys ya. Jadi kalau kamu berpapasan atau melihat dia ketawa ketiwi gitu ya guys ya, kayak ngolok-ngolok gitu wajahnya, ekspresinya ke kamu, oh berarti ada something is not right, sesuatu yang gak beres, ada sesuatu yang dia lakukan di belakang kamu ya guys ya. Misalnya ya guys ya, gini, kamu kan misalnya udah berhasil membuat dia tutup mulut gitu ya, atau memberi pelajaran ke dia gitu ya guys ya. Di situ dia nggak mau kalah ya. Dia akan menyuruh orang mungkin mencuri mangga kamu di depan rumah ya, atau membuat
halaman kamu berantakan ya, atau becek gitu, atau ada sampah yang dilempar di rumah kamu gitu ya guys ya. Nah, kamu nggak akan sengaja melihat dia, kalau cewek ya mungkin pakai bando ya, pakai pita ya, kemudian kayak senyum-senyum sendiri gitu ya. Kalau misalnya cowok kayak ngumpul-ngumpul, ngakak-ngakak, tertawa gitu ya guys ya. Kamu bingung nih, kok dia bisa seceria ini, segembira ini, padahal kemarin-kemarin dia murung, padahal kemarin-kemarin dia tidak bahagia, padahal kemarin-kemarin wajahnya suram gitu. Habis kamu kasih pelajaran, atau habis kamu marahi, atau habis kamu laporkan ke ketua RT misalnya ya gitu ya guys ya, kan semestinya jerah ya, tapi kok dia malah cengengesan, malah ketawa ketiwi, malah heboh ya, bikin bikin gaduh gitu ya, kayak seneng banget. Nah, berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan, ada rencana dia yang jalan di belakang kamu yang mana kamu tidak tahu gitu. Tiba-tiba aja kamu lihat pohon mangga kamu buahnya udah ludes habis ya, atau misalnya sandal kamu hilang ya gitu ya. Jadi kalau dia nggak bisa membuat kamu terjatuh gitu ya guys ya, dia akan melakukan cara lainnya gitu ya. Pokoknya dia akan terus kayak berusaha banget untuk membuat kamu itu merugi gitu loh guys ya. Jadi dia kalau nggak maju sendiri, dia akan nyuruh orang di belakang dia. Kalau dia nggak maju sendiri, maka dia akan nyuruh orang untuk ngerjain kamu di belakang gitu loh guys ya. Mungkin aja dia nyuruh anak-anaknya ya, atau sepupunya ya, atau teman-temannya yang berpihak padanya gitu loh guys ya. Dan kamu akan kaget sendiri ya melihat kelakuannya yang nyeleneh ya. Yang mana dia kayak ceria banget, bahagia banget ya, nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu. Oh, berarti ada sesuatu yang dia lakukan kepadamu di belakangmu ya. Gitu ya guys ya. Kalau misalnya ekspresinya itu tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya kamu melihat dirinya itu bersedih ya, tiba-tiba ceria ya. Atau yang tadinya kamu melihat mukanya tuh udah lesu, surem, gak bertenaga, tiba-tiba bersemangat dan bahagia. Nah, pasti ada sesuatu tuh ya. Karena ternyata orang ini sudah mulai kehilangan akal sehat ya guys ya. Jadi dia udah kayak agak kurang gitu loh guys ya, pemikirannya gitu. Karena kebaikan baginya adalah keburukan, keburukan adalah kebaikan baginya kayak gitu ya. Sesuatu yang bersifat positif baginya adalah negatif, dan sesuatu yang negatif adalah positif. Yang benar adalah yang salah adalah yang benar gitu loh guys ya. Jadi pemikirannya udah terbolak-balik ini ya. Jadi kalau kita ya merasa normal ya, kita yang waras ini ya, sebaiknya kita mulai deh ya mundur teratur ya. Jangan diladeni ya kalau kita sudah tahu ini pemikirannya rada-rada berbeda gitu ya guys ya. Karena dia udah nggak mampu lagi berpikir rasional ya, berpikir realistis tuh udah nggak bisa gitu, karena dia udah pengaruh oleh perasaannya sendiri ya, terbawa oleh perasaannya sendiri. Karena di sini dia banyak menghayal menjadi hero ya, menghayal menjadi pahlawan di dalam cerita hidupnya gitu loh guys ya. Makanya dia orangnya nggak mau kalah gitu, pokoknya kamu yang harus kalah di situ ya. Jadi kita aja deh yang ngalah ya, kita yang waras yang mundur, udah ngalah aja sama orang kayak gini, nggak bisa dilawan lagi gitu ya. Karena kelakuannya akan ada terus dan bisa menguras energi dan memancing emosi. Jadi untuk kebaikan emosional kita ya, untuk kesehatan jiwa kita, sebaiknya kita membatasi diri berinteraksi dengan orang yang seperti ini ya guys ya. Zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn dan disusul oleh elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke, well guys, ini aja readingan kamu kali ini ya. Mari kita lihat pesannya atau message-nya ya melalui oracle cards berikut ini.
Well guys, ini dia message atau pesannya buat kamu apa ya untuk readingan kali ini. Mari kita mulai shuffle oracle-nya. Di sini ada clematis ya, flower of clematis, intelligence and mental beauty. Wisdom is the abstract of the past, but beauty is the promise of the future. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Pergunakanlah kecerdasan dan kecerdikan kamu untuk bisa menanggapi atau menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitarmu ya, terutama ketika kamu sedang berdealing dengan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Kamu harus bisa membedakan mana orang-orang yang toksik dan mana orang-orang yang non toksik ya, dan kamu harus tahu kualitas dari setiap orang ya guys ya, kualitas dari orang-orang yang toksik dan orang-orang yang non toksik, agar kamu tidak terkaget-kaget ya dengan perilaku-perilaku mereka yang mungkin aja bisa mengejutkan dirimu ya. Jadi kalau kamu berdealing dengan orang yang toksik, itu kamu jangan kaget ya kalau dirinya melakukan suatu kecurangan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Kalau misalnya pada orang normal atau pada orang yang biasanya dimana kalau kita misalnya menghargai orang, maka orang akan balik menghargai diri kita. Kalau misalnya kita berbuat kebaikan, maka orang pun akan berbuat baik juga ya kan. Kalau misalnya kita memperlakukan orang dengan baik, maka kita pun akan diperlakukan dengan baik. Nah, itu berlaku hanya untuk orang yang non toksik atau orang yang normal, yang tahu aturan, yang mengerti aturan tatanan kehidupan ya. Tapi berbeda dengan orang toksik. Kamu akan menemukan ketika kamu menghargai dia ya, dia tidak akan pernah balik menghargai kamu. Ketika kamu berusaha untuk memperlakukan dirinya dengan baik, maka dia tidak akan pernah memperlakukan kamu dengan baik ya. Ketika kamu menghargai dirinya ya, dia tidak akan menghargai balik dirimu ya, bahkan berpotensi untuk merendahkan, menjatuhkan, meremehkan dan mengkerdilkan dirimu ya guys ya. Karena dia tidak menyukai sesuatu yang lebih dari orang lain. Dia selalu berusaha untuk membuat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Nah, orang toksik seperti itu ya guys ya. Jadi jangan pernah mengharapkan kebaikan apapun dari orang toksik ya. Karena jika kamu memperlakukan orang toksik dengan baik, maka kamu jangan heran kalau dirinya tidak akan membalas hal yang sama dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Berbeda sekali dengan orang yang non toksik. Orang yang non toksik itu akan lebih banyak pengertian dan lebih paham apa yang harus dia lakukan dan bagaimana cara membalas perlakuan orang. Kalau kamu menghargai dia, orang yang non toksik atau orang yang baik-baik ya, dia pun akan memperlakukan kamu dengan baik. Kalau kamu menghargai dia atau mereka ini pun akan menghargai kamu. Kalau kamu memperlakukan dia atau mereka ini dengan baik, dia atau mereka ini pun akan memperlakukan kamu dengan baik ya, dengan hal yang sama ya. Karena ini disebabkan oleh perbedaan energi dan vibrasi ya. Energi dan vibrasi yang kamu bawa jika selaras atau setara, maka kamu akan menjadi teman ya. Kamu akan saling menghargai, kamu akan saling dukung, kamu akan saling pengertian satu sama lain, sehingga kamu berdealing dengan orang yang non toksik ya, atau orang yang bisa memperlakukan kamu dengan baik. Berbeda ketika kamu berdealing dengan orang yang toksik, maka kamu akan mendapatkan perlakuan yang berbanding terbalik ya. Oleh karena itu kamu jangan heran ya guys ya, karena ini disebabkan oleh salah satu faktor, yaitu faktor energi atau vibrasi yang dibawa oleh kalian masing-masing ya. Jadi setiap individu itu memiliki energi dan vibrasi yang tidak sama. Itu kenapa kalau misalnya kamu merasa cocok dengan seorang teman ya, merasa memiliki hobi yang sama, kegemaran yang sama, pemikiran atau mindset, pola pikir yang sama, maka energi dan vibrasi kamu itu selaras dengan dirinya ya. Tapi sebaliknya, kalau kamu tidak didukung, diremehkan, disepelekan oleh seseorang ya, bahkan orang tersebut cenderung mengusik atau mengganggu kamu ya, bahkan tidak segan-segan untuk berusaha menghancurkan hidupmu,
berarti energi dan vibrasi kamu itu tidak selaras dengan dia atau mereka, ya. Itu kenapa kamu mesti harus lebih bijaksana lagi dalam bersikap dan menyikapi orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Kamu harus bisa membedakan mana orang yang toksik dan mana orang yang non toksik agar kamu tidak terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau dalam hubungan toksik, sehingga kamu tidak akan dirugikan oleh seseorang dalam jangka panjang ke depannya, ya guys ya. Jadi mulai saat ini gunakanlah kecerdasan yang kamu miliki untuk bisa memilih dan memilah orang-orang yang patut atau pantas menjadi teman kamu atau rekan kerjamu atau partnermu atau orang-orang yang berkontribusi positif terhadap dirimu dan kehidupanmu, sehingga kamu akan menciptakan yang namanya hubungan yang sehat yang bisa memberikan kamu kebahagiaan baik lahir maupun batin. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys ya. Terima kasih untuk semua doa dan partisipasi kalian. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan yang terbaik untuk bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, kerezekian, keberlimpahan, dan segala hal yang baik dan positif di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys ya.